Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma sa'altukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Azan dan iqamat, yang punya lembarannya silahkan dibuka. Nanti ini boleh difotokopi perbanyak, silahkan. Mau di share silahkan. Ya, ini udah halal ini. Ada cap MUI-nya ya, halal. Azan, sejarah azan itu saya nggak perlu mendefinisikan apa itu definisi azan itu. Pokoknya azan dah yang begitu udah tahu, lafaz-lafaz tertentu. Sejarah azan itu justru dari mimpi seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Syekhuna bacanya bin Abdurrabbuh, bin Abdi Rabbuh. Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ketika itu Rasulullah SAW ini musyawarah sama sahabat. Nih kita untuk manggil orang-orang sholat ini gimana caranya nih? Makanya masing-masing ada usulan. Oh, saya usul pakai kentongan. Tahu kentongan? Do you know? Do you know? Nah, kentongan ya. Yang buat di pos kamling, pos kamling itu kentongan itu sudah ada dulu di zaman Nabi itu, pakai kayu itu. Ada usulan pakai bel, lonceng, neneng, neneng, neneng. Ada yang pakai trompet. Akhirnya Nabi ini nggak bisa putus, nggak ada, belum dapat ilham Nabi untuk menentukan. Sehingga masing-masing sahabat ini semuanya doa ke Allah. Masya Allah. Ini kalau habis musyawarah, ini mintanya ilham dari Allah, jadi bukan ikut nafsu. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala malamnya mimpi. Nah ini Sayyidina Abdullah bin Zaid mimpi ketemu abang-abang tukang bukan mainan, tukang kentongan. Abang-abang bawa kentongan sama bawa bel, bawa kentongan. Maka Abdullah bin Zaid ini tanya, bang, itu dijual berapa? Mang buat apa, mas? Iya nih kami mau memanggil orang-orang buat sholat. Kata abang-abang dalam mimpi itu, ya mau nggak saya tunjukkan perkara yang lebih baik untuk memanggil sholat. Diajarinlah dalam mimpi itu takbir, syahadat terus sampai kalimat azan selesai. Kalimat azan itu diambil dari mimpi. Bangun tidur Abdullah bin Zaid datang kepada Nabi, nyampaikan, ya Rasulullah, saya semalam mimpi. Mimpi apa? Mimpi begini-begini, diajarin lafaz azan. Terus Nabi SAW panggil Bilal. Coba lakin Bilalan fa innahu anda sautan minka. Abdullah, coba panggil Bilal, kamu suruh Bilal untuk azan. Yang mimpi siapa? Yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Yang azan siapa? Nah, jadi nggak mesti yang punya inisiatif dia yang praktekin, dia yang harus tampil, nggak mesti. Serahkan semua pada ahlinya. Kita cuma bisa usul, tapi belum tentu kita yang harus melaksanain, karena kita belum tentu ahlinya. Nah Sayyidina Abdullah bin Zaid ini yang punya usulan, punya inisiatif, punya mimpi. Nabi bilang innaha la ru'ya haq. Oh itu mimpi benar itu. Itu bukan mimpi omong kosong. Itu mimpi benar. Sampaikan ke Bilal, ajarkan ke Bilal, diktekan kepada Bilal, karena Bilal lebih kenceng suaranya daripada kamu. Akhirnya Bilal lah. Ketika subuh itu azan, Sayyidina Umar langsung kaget. Lari Sayyidina Umar ke masjid menuju Nabi SAW. Jadi kata Sayyidina Umar, saya juga mimpi yang sama ternyata. Ulama katakan ketika itu ada 70 sahabat yang mimpi sama. Jadi mimpi itu bisa jadi pertanda jawaban bagi seorang mukmin. Makanya kalau habis istikharah biasanya tidur, biar mimpi Allah kasih ilham melalui mimpi. Itu ceritanya. Ini sejarah daripada azan, jelas ya. Kemudian
keutamaan azan banyak sekali bagi orang yang azan. Satu, dia adalah perkataan terbaik di sisi Allah. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya di sisi Allah daripada orang yang memanggil menuju Allah. Nah, mimman da'a ilallah itu kata Siti Aisyah adalah azan. Jadi azan ini adalah ucapan, omongan, perkataan yang terbaik di sisi Allah. Maka jangan main-main. Bukan tes suara ini azan ini ya. Bukan gaya-gayaan. Tidak. Kita mewakili Allah untuk manggil orang. Yang kedua, diampuni dosanya sejauh jarak suara. Sunahnya azan itu nanti kencang. Karena Nabi katakan yughfar lahu mada sautih. Allah ampuni dosanya sebanyak makhluk-makhluk yang mendengar suaranya. Jadi ada batu, berapa ribu batu yang dengar suaranya. Berapa pohon, berapa semut, berapa orang, berapa benda-benda mati. Ya ini atap, genteng, apa kipas-kipas semua. Semuanya sebanyak itu pula dosanya diampuni Allah. Ini azan ini, luar biasa ini. Yang ketiga, dimintakan ampun oleh semua makhluk yang dengar. Baik yang mati ataupun makhluk hidup. Semuanya. Ketika ada azan, semua makhluk memintakan ampun untuk orang yang mengumandangkan azan. Yang keempat, dapat pahala jumlah orang yang sholat. Dengan asbab azan dia, berapa orang yang sholat, sebegitu juga banyaknya pahala yang dia dapatkan. Karena dia menjadi asbab dakwah. Orang yang sebab dakwah dia masuk, akhirnya masuk masjid, kemudian sholat, dengan sebab panggilan dia maka dapat pahala yang sama. Adalu alal khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Yang kelima, lehernya paling panjang. Ini nggak jadi keutamaan, ini jadi nggak bagus di hari kiamat. Jadi bukan di sini. Orang yang muadzin, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan itu kata Nabi, nanti dia lehernya panjang-panjang di hari kiamat. Kok bisa itu jadi kemuliaan? Karena ketika sedang hari kiamat atau sedang yaumul mahsyar, hari dikumpulkan orang ramai, orang banyak, setiap orang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam dengan air mata darahnya. Maka orang-orang yang muadzin dia nggak bisa tenggelam karena lehernya panjang. Dan ini ada ulama katakan kiasan. Maksud leher panjang adalah lebih cepat dikasihani Allah. Antum kalau ngelihat ada orang yang paling menonjol, itu lebih cepat dapat perhatian kamu. Yang lain pakai hitam, kamu pakai putih. Pasti yang pakai putih cepat dapat perhatian. Paham ya? Jadi maknanya orang yang ini maksudnya lehernya panjang itu cepat mendapatkan perhatian kasih sayang Allah. Ini bagi orang yang azan. Yang keenam, azan itu ngusir setan. Jadi kalau ada orang azan masih dengerin musik, film atau apa saja, maka ini nggak jauh beda sama setan. Karena idza nudiya bis shalah, kalau Nabi bilang kalau sedang dikumandangkan azan, maka farra syaiton bidurartihi. Setan itu lari dengan kentut-kentutnya. Kenapa pakai kentut? Biar nggak kedengeran azannya. Dia lari sejauh mungkin agar tidak mendengar azan. Makanya salah satu cara untuk menanggulangi orang kesurupan ataupun rumah-rumah yang lama nggak ditempatin, ataupun ada gentayangan roh-roh, dan padahal nggak ada gentayangan roh itu kan, jin-jin, maka diazankan ya, karena Nabi bilang azan akan membuat setan lari. Tapi masalahnya setelah azan selesai setannya balik lagi. Terus nanti ketika qomat setan lari lagi. Qomat selesai, mulai sholat, setan datang lagi. Setan datang untuk goda sampai orang lupa dengan jumlah rakaat. Pembagian sholat, ada sholat yang sunnah azan dan iqomah. Ada yaitu sholat fardu termasuk Jumat. Ada azan yang sunnah, ada sholat yang sunnah qomat saja, tidak sunnah azan. Qomat doang, sunnahnya qomat, yaitu sholat jamaah kaum ibu-ibu saja. Imamnya juga ibu-ibu, maka nggak ada ibu-ibu azan, muadzinah nggak ada itu. Qomat sunnah.
tapi tidak disunahkan adzan. Begitu pula sholat yang dilakukan secara jamak. Kita pergi musafir ke Bandung, kita mau jamak, ini banyak nggak ngamalin ini. Mestinya setelah jamak takdim kah, takhir kah, terserah. Setelah sholat zuhur mau sholat asar. Ini nggak disunahkan adzan untuk sholat asar, tapi sunnah qomat. Jangan sampai nggak qomat, tetap qomat. Jadi setelah salam adzan, setelah salam zuhur qomat untuk sholat asar. Setelah salam sholat maghrib qomat untuk sholat isya. Ada sholat yang tidak disunahkan adzan qomat, tapi disunahkan nida. Nida itu artinya panggilan. Contohnya sholat yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, sholat id. Jangan sholat id tiba-tiba imamnya Allahu Akbar, Allah, nggak ada pemberitahuan, akhirnya makmum ketinggalan. Ada sholat yang tidak disunahkan adzan, nggak disunahkan qomat, nggak disunahkan nida, yaitu sholat sunnah individual, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, ini nggak disunahkan adzan, qomat maupun nida. Hukum adzannya sunnah muakkadah, kifayah. Gini, kifayah itu gini, kalau sudah ada di satu kampung yang adzan, maka kampung itu tidak makruh. Hukum adzan itu apa? Sunnah. Lawannya sunnah apa? Makruh. Kalau sampai nggak ada satu kampung yang adzan, maka mereka seluruhnya dikenakan makruh. Bahkan ikut kepada undang-undang pemerintahan Islam, kalau ada kampung nggak mengundangkan adzan, maka kampung itu boleh diperangi. Ini karena dia adzan itu syiar. Jadi nggak ada yang adzan sama sekali di kampung itu, boleh diperangi. Dan ini sunahnya kifayah. Yang penting yang melaksanakan orang yang sah untuk melakukan adzan. Kalau orang yang tidak sah melakukan adzan, maka belum cukup dan masih sunnah adzan lagi. Nanti akan ada syarat sah. Sekarang masuk. Pertama, syarat sah adzan harus berurutan. Nggak boleh adzan dibolak-balik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar. Nggak bisa. Dibolak-balik nggak bisa, harus berurutan. Yang kedua harus berkelanjutan. Nggak boleh diem lama. Allahu akbar, Allahu akbar. Lama, ini ngambil napasnya sejauh apa coba? Ngambilnya sejauh mana? Ngambil napas lama kali. Baru Allahu Akbar. Ada jeda yang panjang, adzannya nggak sah. Kalau adzannya nggak sah, harus diulang dari awal. Ini karena harus berkelanjutan, nggak boleh terlalu lama. 3, adzan itu harus masuk waktu. Nah ini dia. Kalau adzan belum masuk waktu, ternyata 1 menit lagi baru masuk waktu, adzannya nggak sah. Sunnahnya diulang lagi adzannya. Jelas ya, pastikan muadzin untuk sudah masuk waktu. Kecuali ini adzan subuh pertama, adzan 1/3 atau setengah malam yang kedua. Kita jarang diamalin ini Pak. Mestinya sebelum subuh itu ada adzan dulu, adzan tahajud. Waktu adzan tahajud itu jam 12 ke atas. Jadi jangan heran nanti kalau di sebagian masjid yang mengamalkan sunnah ini, itu jangan merasa tertipu. Ih, baru jam 3 malam udah adzan, nih ngigo apa? Yo, nggak ngaji. Justru sunnahnya adzan di waktu sahur, jam 3, jam setengah 4. Ini sunnah adzan pertama, gitu ya. Dulu awal-awal di pesantren Syekh Nuruddin di Azen sana, Ciampea, awal-awal mengamalkan sunnah ini orang kampung geger. Ajaran mana tuh, ajaran sesat. Padahal ini sunnahnya, justru ini menghidupkan sunnah lagi yang sudah mati. Tapi lama-lama karena sudah diedukasi, sudah disosialisasi, alhamdulillah justru orang kampung merasa bersyukur ada adzan yang pertama. Karena untuk orang yang siskamling ini tahu, oh udah jam 3. Berarti azan atau pondok adzan itu berarti sudah jam 3, udah waktunya tahajud. Jadi mereka tahu kapan waktu tahajud. Ini sunnah adzan. Dan adzan ini
kalau untuk yang sebelum subuh ada as-salatu khairum minan naumnya enggak? Tetap ada, sunnah. Kalau mau mengamalkan, tetap ada adzan tahajud menggunakan as-salatu khairun minan naum. Kemudian yang keempat, adzan itu harus sah, ini syarat sah. Kalau enggak dilakukan seperti ini, adzannya enggak sah. Adzan harus dilakukan oleh orang yang sama. Jadi kalau Allahu Akbar, keselak. Ganti orang, ganti pemain cadangan. Lanjutin adzannya, Allahu Akbar, kok suaranya beda? Ini adzannya enggak sah ini. Apalagi bikin grup adzan. Mana ada grup adzan kan? Allahu Akbar sendiri, asyhadu alla ilaha illallah sendiri ini kan. Udah kayak nasyid. Ini enggak sah adzannya. Adzan itu harus dilakukan oleh satu orang. Jadi kalau ada seperti Sayyidina Bilal, dulu Bilal bin Rabah itu karena saking rindunya sama Nabi, ketika adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis pingsan. Karena saking rindunya sama Nabi, Nabi udah wafat. Ketika adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Yang seperti ini adzannya diulang lagi. Jadi bukan dilanjutin, adzan nggak ada ceritanya dia lanjutin kayak imam, nggak ada. Ini ya, adzan itu harus satu orang yang sama. Harus pakai bahasa Arab, nggak boleh diganti-ganti dengan bahasa daerah. Walaupun kita nasionalis, kita ini Indonesia, wah lebih kurang lagi tuh. Kita ini Pancasila, nggak bisa adzan itu diganti dengan selain bahasa Arab. Selanjutnya dengan mengencangkan suara kalau adzannya untuk jamaah, sholat jamaah. Adzannya kencang untuk jamaah maksudnya. Tapi kalau sholat sendirian, sholat sendiri ibu bapak, tetap sunnah adzan. Sholat di rumah karena ketinggalan kalau corona sekarang, akhirnya nggak bisa ke masjid. Nauzubillah min dzalik, ditutup masjid. Akhirnya harus sholat di rumah. Maka sholat di rumah tetap sunnah adzan. Sekali lagi, orang yang ketinggalan jamaah sunnah adzan, ibu-ibu sunnah qomat. Ibu-ibu sholat sendiri di rumah sunnah iqomat. Ya, bukan adzan. Adik-adik yang ketinggalan jamaah tetap sunnah adzan. Sunnah disunahkan. Terus kemudian kalau yang ketujuh, muadzinnya Islam. Kalau ada non muslim adzan, ini dibahas sama ulama, apakah orang muslim adzan ini otomatis dianggap Islam? Sebagian besar ulama katakan kalau ada orang non muslim, dia coba-coba azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dia berarti masuk Islam. Islamnya sah. Masalah niat itu nanti belakangan, tapi Islamnya sudah dianggap Islam. Tapi azannya nggak sah karena Allahu Akbarnya masih dalam keadaan kafir. Jelas ini ya. Kemudian azan itu harus dilakukan oleh orang yang mumayyiz, akalnya sempurna. Kalau bocah-bocah masih belum bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, terus azan dia pakai mik musola, teriak-teriak, azan benar, tapi masih disunnahkan azan lagi karena azannya nggak sah, gitu ya. Tapi kalau anak yang sudah bisa makan sendiri, minum istinja sendiri, adzannya sudah sah. Kemudian harus lelaki. Kalau ada perempuan adzan, hukumnya makruh dan tidak sah adzannya. Yang terakhir, mengetahui masuknya waktu. Ini syarat sah adzan. Nggak boleh adzan kira-kira aja deh. Kayaknya nggak bisa. Harus tahu dulu masuknya waktu. Oke, sekarang ini penting. Hal-hal yang disunnahkan ketika adzan. Ini tolong dipraktekkan. Ini mestinya disampaikan kepada para muadzin masjid untuk dilaksanakan sunnah ini. Karena muadzin gak ada yang ngelihat, kedengeran doang suaranya. Jadi sehingga adzan itu betul-betul menuntut keikhlasan. Sunnah-sunnahnya ini. Karena gak ada yang ngeliatin. Satu, sunnahnya ini muadzin dalam keadaan suci dari hadas. Jadi kalau adzan gak punya wudu, adzannya sah, dapat pahala, tapi tidak dapat sunnah. Satu, punya wudu. Dua, menghadap kiblat, dadanya ke arah kiblat. Bisa aja mungkin sambil duduk, Allahu Akbar, Allah, orang gak ada yang lihat ini, bisa aja. Tapi sunnahnya ngadap kiblat. Tiga, siwak terlebih dahulu. Pakai siwak dulu,
baru azan. 4, berdiri tidak duduk. 5, hendaknya orang yang soleh, bukan orang yang fasik. Kalau orang yang terkenal melakukan dosa-dosa, habis mabok azan subuh misalnya, malamnya nogel, terus dia jadi merbot, dapat pahala insya Allah, tapi azannya makruh karena orang fasik. Sunnahnya orangnya yang soleh dan terpercaya, nggak suka ngibul. Kalau ada muadzin tapi dia bank keliling, maksudnya riba, ini fasik, makruh azannya, gitu ya. Kemudian azan itu sunnahnya tidak minta gaji, tidak minta upah. Sunnahnya, karena Nabi janjikan kalau 12 tahun orang azan 12 tahun gak minta gaji itu bebas dari neraka. 12 tahun jadi muadzin. Selanjutnya azan dari tempat yang tinggi, ini dulu menara tinggi, makanya dibuat menara dulu itu buat memang naik ke atas. Orang yang azan itu naik ke atas sehingga suara lebih jauh. Kalau Sayyidina Bilal dulu nggak ada menara. Sayyidina Bilal itu naik ke atap rumah orang. Ini bukan mau maling, tapi memang nyari tempat yang tinggi. Sayyidina Bilal naik sebelum subuh itu, Sayyidina Bilal itu udah naik, Bilal bin Rabah naik ke atas, ke atap rumah orang yang dekat masjid, itu naik di atasnya, terus baru azan. Jadi bukan di dalam masjid dulu, sekarang orang dalam masjid karena speakernya dalam masjid. Kalau bukan orangnya yang naik di tempat tinggi, speakernya di atas tempat tinggi. Ini sunnah, speakernya di atas. Kemudian dekat sama masjid, azannya itu dilakukannya di dekat masjid, apalagi dalam masjid lebih afdal. Karena tadi azan itu dulu zaman dahulu tidak di dalam masjid. Yang ke-9, loh ini kok tidak menjawab azan ini? Sunnahnya tidak menjawab salam, keliru tuh, bukan azan. Ganti, yang punya tulisan tolong diganti nomor 9. Sunnah azan tidak menjawab salam. Orang yang lagi azan disalamin wajib jawab apa enggak? Tidak. Lagi azan, assalamualaikum, lanjut apa jawab? Lanjut. Sunnahnya afdolnya lanjut. Tidak sunnah untuk, tidak wajib dan tidak sunnah untuk jawab salam. Gitu. Ini bukan tidak menjawab azan, tapi tidak menjawab salam. Tidak sambil jalan-jalan, diam. Yang ke-11, tartil. Azannya sesuai dengan makhraj, panjang pendek dan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu sah azannya. Kalau bapak sholat lagi sendiri atau di rumah tetap sunnah azan. Azan ringkas saja. Azan ringkas, yang penting sah azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak mesti kenceng, enggak mesti pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu qomat. Ini nggak mesti pakai lagu karena lagu itu nggak wajib. Yang sunnah tartil. Terus kemudian suaranya tinggi dan bagus. Ulama bilang ada 2 muazin. Kalau ada 2 orang muazin, satu suaranya bagus tapi minta bayaran, satu suaranya nggak bagus tapi ikhlas. Ikhlas itu bukan diartikan nggak minta bayaran ya. Intinya nggak minta bayaran. Maka tetap yang lebih afdol yang suaranya bagus walaupun minta bayaran. Kenapa? Menarik orang datang. Kalau dari udah azannya udah sember, orang jadi males datang, cari azan lain. Ini azannya aja udah nggak meyakinkan, apalagi sholatnya ini kan. Terus kemudian suaranya itu yang kencang, karena Sayyidina Bilal tadi dipilih Nabi untuk suara azan itu karena kencang suaranya. Jangan malu-malu untuk azan, suaranya dikencengin aja full. Speakernya juga kencengin aja full. Ada muadzin Nabi yang kedua, sahabat Nabi namanya Abu Mahdhurah. Jadi kalau Bilal itu jadi muadzin Nabi di Madinah sama Abdullah bin Umi Maktum, buta muadzin tapi buta. Di Madinah. Kalau di Mekah Nabi punya muadzin namanya Abu Mahdhurah. Sayyiduna siapa? Abu Mahdhurah. Ini muazzinnya Nabi di Mekah. Dulu Abu Mahdhurah ini sebelum masuk Islam, dia ini sama temen-temennya ngeledek.
ngeledek suara azan sebelum masuk Islam. Ya mungkin main-main sama teman-temannya, sesama teman-teman kafir, masih muda kan, anak-anak muda kan suka ngeledek aja bawaannya kan. Akhirnya dia azan, kedengeran sama Nabi, suaranya bagus. Abu Mahdhurah ini dipanggil, nak sini, kamu ini potensi sekali ini untuk azan, masuk Islam ya. Mau masuk Islam karena dipuji sama Nabi, bagus suara, mau masuk Islam. Jadi nggak langsung marah-marah, oh ente ya ngina Islam ya, nggak begitu, enggak. Ada potensi, tarik, mau masuk Islam. Akhirnya sama Nabi dijadikan muadzin. Dulu sama Nabi suka dielus-elus kepalanya Sayyidina Abu Mahdhurah ini. Akhirnya Abu Mahdhurah nggak pernah cukur rambut, ubun-ubunnya nggak pernah dicukur karena bekas sentuhan Nabi. Dan yang aneh, sampai beliau tua, Nabi itu rambut yang disentuh Nabi nggak pernah ubanan. Jadi yang lainnya putih, ujungnya hitam. Lucu, loh kok bisa begitu? Ya karena dulu pernah disentuh Nabi. Ini kata Sayyidina siapa? Abu Mahdhurah. Jadi sunnahnya adzan itu suaranya bagus dan kencang. Nah jadi muadzin ini harus pede. Walaupun suara pas-pasan, bagus-bagusin aja lah. Pas-pasan ya lebihin dikit lah kalau pas-pasan. Karena muadzin ini bisa mencegah, Nabi dalam riwayat Tabarani itu bilang, ma'udzina qaumun illa ma'udzina fi baladin, tidaklah dilantunkan azan di satu kota, di satu kampung, illa amanahullah min azabih fi dzalikal yaum, melainkan Allah amankan kampung itu dari azab seharian tersebut. Dulu di Irak, di Baghdad, ada seorang ulama. Ketika di Baghdad itu di Baghdad ya, Irak, ibu kota Irak dulu, itu ngelihat Baghdad ini punya sungai besar namanya Dijlah. Airnya udah meluap, mau menenggelamkan Baghdad. Saat ketika ulama ini munajat ke Allah di samping sungai Dijlah, kalau sekarang Ciliwung lah ya, ini Dijlah namanya. Wah ini Baghdad, ghariqat Baghdad, ini Baghdad mau tenggelam, ya Rab, doa sama Allah. Datang dua orang malaikat menyerupai seseorang. Malaikat ini dialog, didengar sama si ulama tersebut. Kamu disuruh apa sama Allah? Kata satu, yang salah satu bilang ke yang kedua. Yang pertama bilang yang kedua, kamu disuruh apa sama Allah? Saya disuruh menenggelamkan Baghdad, tapi saya disuruh berhenti. Kok berhenti? Kata temannya, iya, sebab Allah memerintahkan untuk menenggelamkan Baghdad karena semalam ada 700 kemaluan yang dizinai. Jadi sehingga saya diperintahkan Allah untuk menenggelamkan Baghdad. Tapi Allah suruh berhenti karena ada 700 azan di Baghdad, sehingga 700 azan itu bisa menahan 700 perzinahan. Ini asbabnya azan. Makanya jangan main-main dengan azan itu. Dajjal itu punya rantai sekuat apa Dajjal? Kuat banget, tapi rantainya nggak bisa hancur kalau masih ada azan. Makanya azan jangan diwakilin pakai rekaman. Azan kok pakai rekaman? Pakai recorder gitu, yang ini nih kayak gini-gini, terus udah azan. Jadi nggak perlu ada muadzin kita, langsung aja tempelin mikrofon. Jadi ketika waktu azan, tit langsung azan. Itu nggak ngefek itu mah, kayak burung beo. Azan burung beo itu nggak sunnah dijawab karena dia tidak faham. Begitu juga azan rekaman itu nggak sunnah dijawab. Jelas ya. Kemudian azannya disunnahkan juga membaca ro, takbir pertama dengan sukun atau fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ro, sukun, bar. Atau ro-nya di fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat ini yang azan ini. Jadi kadang-kadang lomba azan tuh cuman lomba suaranya doang. Padahal mestinya sunnah-sunnah juga dilihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau pilihan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal kalau lihat nahu ya dalam bahasa Arab, mestinya dibacanya domah. Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, mubtada khobar. Ini dalam pelajaran bahasa Arab.
Tapi sunnahnya, karena dulu di zaman sahabat itu dibacanya kayak gitu, sehingga sekarang sunnahnya gitu. Allahu Akbar, Allah barol atau bar, Allahu Akbar, diputus. Untuk takbir kedua sunnahnya sukun. Jelas ya. Sunnah berikutnya ada taswib. Taswib itu as-salatu khairum minan naum. Ini 2 kali khusus di adzan subuh. Baik adzan subuh pertama maupun adzan subuh kedua. Ini sunnah yang jarang diamali, nomor 15. Tarji'. Tolong kepada muadzin diamalin ini. Tarji'. Apa itu tarji'? Membaca 2 kalimat syahadat perlahan sebelum membaca kencang. Allahu Akbar. Ini sunnah begini, nah, ini sunnah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Baca dulu syahadatnya pelan, baru baca syahadat kenceng. Nah, baca syahadat pelan ini namanya tarji'. Udah jarang diamalin ini. Dulu di Mesir mengamalkan bahkan sampai Sayyidina diamalin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Sayyidananya sampai diamalin. Dulu itu di Mesir itu. Nah, tapi sekarang ini nggak boleh Sayyidina itu ya. Orang aneh pakai Sayyidana sekarang. Terus kemudian meletakkan 2 telunjuk tangan di 2 lubang telinga. Sunahnya ditutup agar lebih kencang. Ini sunahnya. Jadi karena ada beberapa style. Ada yang tangan doang, ada yang gini doang nih. Taruhnya di kuping. Sunahnya telunjuk ditutup 2 lubangnya. Ini sunahnya. Jadi azan itu ada panduannya, nggak cuma ngikutin gaya Allahu Akbar, oh gayanya itu macam-macam, enggak. Tapi taruh 2 telunjuk. Terus menjawab azan. Belum. Ini yang penting juga. Sunnah azan itu menoleh kepala ke kanan sekali saja ketika hayya 'alas shalah dan menoleh kepala ke kiri ketika hayya 'alal falah. Tolong ini ya santri, nanti kalau azannya begini, lihat kanan dulu dan hanya kepala, bukan dada, bukan begini hayya 'alas shalah udah kayak Tarzan itu mah awo gitu. Dada itu ngadep kiblat sunahnya, paham ya? Yang noleh itu kepala, toleh dulu ke kanan. Kalau ngikut Sayyidina Bilal begini caranya, kepala dulu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru ke depan lagi. Jadi bukan hayya 'alas shalah balik, hayya 'alas shalah, bukan 2 kali balik, 1 kali aja menolehnya. Jelas ya? Hayya 'alas shalah menoleh ke kanan sekali, hayya 'alal falah menoleh sekali. Kemudian sunnahnya jawab azan dengan cara mengucapkan, dengan menjawab dengan kalimat yang sama, kecuali hayya 'alas shalah dijawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, dan taswib Allah salatu khairum minan naum jawabnya apa? Shadaqta wa bararta. Hafal nggak ente? As-salatu khairum minan naum jawabnya? Ya ilahi. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini sunnahnya dijawab. Di dalam satu riwayat, walaupun ini dhaif, menjawab azan itu pahalanya 1 huruf 1 juta kebaikan. Kok lebih dari Quran? Iya, karena banyak yang tidak peduli. Orang azan ya balas WhatsApp aja, nggak jawab. Dan ini sangat makruh, kalau nggak jawab itu makruh, sangat dibenci Allah. Ibu malu manggil anak, dia terus main game, kesel nggak bu? Kesel nggak bu? Kesel. Begitu juga kita yang muadzin ini menjadi wakil Allah, terus dipanggil Allah, nggak jawab, kesel lah. Hati-hati makanya. Jadi tolong kalau lagi dengar azan, jawab azannya, gitu ya. Terus kemudian setelah ini sunnah juga jarang diamalkan ini.
Kalau habis menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga sunnah baca radina billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyah wa bil islami dina. Sunnah ini riwayat Muslim. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad. Setelah azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, kita jawab kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Atau yang seperti yang kita baca, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Boleh. Ini sunnah baca ketika setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya baca solawat setelah azan. La ilaha illallah. Jawab dulu la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru baca doa habis azan. Doa habis azan ini mustajab. Doa yang dikabulkan sama Allah cepat. Maka doa setelah azan itu setelah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, maka Nabi bilang akan dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua baca Rabbi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Baca juga Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli 5 kali. Yang udah kawin Rabbighfirli wa liwalidiyya. Karena untuk mertua-mertua juga. Doakan bukan hanya buat orang tua tapi juga mertua. Rabbighfirli wa liwalidiyya, Rabbighfirli wa liwalidiyya, Rabbighfirli 5 kali. Baru warhamhum kama rabbauna shighara atau warhamhuma kama rabbayani shaghira. Azan dilakukan sesuai petunjuk muadzin. Gini ya. Kalau qomat, jangan, qomat itu nggak boleh dilaksukan, nggak boleh dibaca kecuali perintah imam. Qomat itu tunggu imam. Imam nyuruh baru qomat. Kalau muadzin itu haknya, kalau azan haknya muadzin. Yang penting muadzin sudah tahu masuk waktu azan. Kemudian hal yang dimakruhkan terlalu panjang. Walaupun antum punya suara panjang seperti kori-kori, tidak disunahkan terlalu panjang. Kenapa? Nunggu jawabnya lama. Allahu Akbar. Jawabnya pun nunggu, mana lama banget ini azannya. Ini kalau di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang yang terlalu panjang apalagi meliuk-liuk, Allah, suruh berhenti azan itu. Kata Khalifah bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, qasir fil azan, ente pendekin azan. Kalau tidak, nggak usah azan. Wah, ini sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suruh begitu. Jadi nggak boleh terlalu panjang banget, enggak, jangan. Sedang lah. Pendek banget yang enggak, panjang banget enggak. Pendek banget nanti kayak iqomat juga tidak. Berbicara di tengah azan ini makruh kecuali ada hajat yang mendesak. 3, tidak menjawab salam. Tidak menjawab azan, hukumnya makruh. Azan dalam keadaan duduk makruh kecuali di perjalanan. Azan di mobil, azan di motor. Keluar dari masjid setelah azan, ini makruh. Baik untuk orang yang azan atau yang mendengar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ketika ngelihat ada orang habis azan, dia keluar masjid. Kata Sayyidina Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim. Itu orang tuh yang azan tadi sudah durhaka sama Nabi. Kami dulu dilarang kalau habis azan udah nggak boleh keluar masjid. Nunggu sholat, bukan keluar masjid, kecuali ada hajat, buang air. Makanya sebelum azan wudhu dulu, buang air dulu, itu sunnahnya. Kemudian menghadap selain ke kiblat makruh. Azan dilakukan oleh orang fasik atau anak kecil yang belum mumayyiz makruh. Dalam keadaan hadas atau tanpa wudhu, ini juga makruh. Iqomat syaratnya sama seperti azan, cuma iqomat nggak harus lelaki, perempuan pun boleh. Untuk jamaah sesama perempuan. Kalau jamaahnya ada laki-lakinya, nggak disunahkan iqomat perempuan. Hal yang disunahkan, suara lebih pelan dari azan. Ini penting. Kalau kita punya mikrofon di masjid, untuk azan ukurannya segini. Untuk qomat dimundurin. Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, lebih pelan dari azan. Jadi jangan azan sama iqomah, suara kencengnya sama. Seperti Jumatan, biasanya kan qomat dan adzan suara kencingnya sama.
Ini keliru. Pelanin. Jauhin sedikit mic-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilantunkan agak cepat. Ini qomat. Bukan di tempat azan. Kalau azan di sini pindah ke sampingnya untuk qomat. Sunnahnya pindah tempat dari tempat azan. Menolehnya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak usah tutup kuping. Tutup kuping itu khusus azan. Qomat enggak perlu, enggak sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Jadi kanan dulu, kiri, sama kayak tadi. Menjawab iqamah, ini sunnah yang jarang diamalin. Kalau ada dengar qomat, sunnahnya dijawab. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Nanti ketika qad qamatis shalah jawab aqamahallahu adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min shalih ahliha. Enggak hafal aqamahallahu adamaha. Kalau dengar qad qamatis shalah jawab sunnahnya aqamahallahu wa adamaha. Terus iqamah dilaksanakan atas arahan imam. Hendaknya orang yang iqamah adalah orang yang azan. Yang azan dia yang iqamah. Man adzana fahuwa yuqim. Dan membaca doa setelah azan. Loh iya, setelah iqamah juga sunnah baca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Ini sunnah. Setelah qomat baca doa setelah azan, sunnah juga. Dan afdolnya sebelum azan tambah alhamdulillah sholawat. Afdolnya sebelum azan dan iqamah alhamdulillah sholawat dulu. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada alhamdulillah dengan sholawat. Alhamdulillah pas jam 11. Kayaknya nggak ada tanya jawab. Oh ada. Jelas semuanya? Ada yang mau tanya? Ibu-ibu nggak ada? Alhamdulillah. Santri ada pertanyaan? Cukup? Oh ya. Terakhir, ada 1 menit. Ya, ibu-ibu yang sholatnya di rumah nunggu sholat di masjid, azan dan iqomah. Jadi sunnahnya afdolnya untuk ibu-ibu afdolnya sholat jamaah, sholatnya itu afdolnya di rumah. Ya itu lebih afdol, dalam mazhab Syafi'i juga begitu, afdolnya di rumah. Lantas mana yang lebih afdol? Nunggu qomat di masjid atau sholat langsung setelah qobliyah? Langsung setelah qobliyah. Jadi tidak nunggu di masjid qomat. Tapi karena nunggu itu untuk nunggu jamaah. Sedangkan seafdol-afdol sholat itu yang paling cepat dilaksanakan. Paling lebih cepat, lebih baik. Gitu ya. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Nabi Musa ketika dipanggil Allah buru-buru datang. Kata Allah, wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Musa kenapa cepat-cepat ninggalin kaum kamu? Ya Allah, saya buru-buru memenuhi panggilanmu agar engkau ridho kepada aku. Jadi buru-buru untuk cepat-cepat segera sholat ini sunnah. Kecuali nunggu jamaah ya. Ini kalau yang gak jamaah di rumah lebih afdal setelah adzan langsung wudu, langsung qobliyah, langsung qomat kalau memang sunnah qomat, kemudian sholat, langsung disegerakan sholatnya. Jadi tidak nunggu di masjid. Hadza wabillahi taufik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.